Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang di live talk hari ini. Perkenalkan nama saya Nur. Saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Tapi saya tinggal di Malaysia sejak 30 tahun yang lalu. Dan sekarang saya tinggal di Amerika. Background saya sebagai seorang pekerja pabrik kotor. Dan sekarang sebagai business digital owner. Saya merasa berbesar hati karena saya menjadi host di sesi istimewa ini. Topik kita hari ini sangat menarik dan inspiratif dari dunia bisnis digital, dari dunia farmasi ke bisnis digital. Perjalanan seorang ibu bekerja. Satu kisah transformasi yang bukan sahaja menyentuh hati, tetapi juga membuka mata kita tentang perubahan hidup melalui bisnis digital. Kita di sini ditemani ramai orang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Jadi yang saya perkenalkan masing-masing terlebih dahulu. Saya mulai dari Ibu Lucy. Silakan Bu Lucy untuk perkenalkan diri. Masih mute, Bu. Wah, maaf. Terima kasih atas kesempatannya pertama kali. Soalnya saya sudah lama nggak live. Sorry. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sorry nggak siap ini. Ada telepon masuk. Jadi sejak pulang dari Indonesia sebulan yang lalu sampai hari ini baru pertama kali live lagi. Jadi kembali lagi hidup lagi di dunia digital. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Senang ketemu dengan teman-teman lagi. Oke, banyak perubahan, banyak perkembangan. Jadi banyak sekali sampai saya lupa. Namaku Lucy, Ibu Lucy, orang-orang bilang. Karena sudah nenek-nenek, seorang nenek juga, dan sekarang nenek grandmanya dari 7 cucu, tambah lagi 1. Jadi banyak cucu, banyak rezeki ya. Amin. Amin. Terus itu oleh-oleh dari Indonesia, aduh bingung kaget gitu ya. Tapi ya semuanya harus disyukuri. Terus lagi saya sudah 30 tahun hidup di Amerika, 10 tahun di Kanada, jadi sudah lama sekali. Terus sudah memasuki dunia digital ini 2,5 tahun yang lalu. Jadi saya bersyukur sudah masuk ke dalam sini karena ternyata semuanya berawal dari sini dan semuanya ada di sini. Begitu, nanti cerita lebih lanjut. Saya serahkan kembali ke Kak Nur. Oke, terima kasih Bu Lucy. Yang seterusnya Pak Biron. Silakan perkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Biron Marto. Saya adalah seorang karyawan di sebuah rumah sakit di tempat saya tinggal di sini di Amerika. Iya, saya tinggal di Amerika di Virginia, State Virginia ya. Saya tinggal bersama keluarga, anak dan istri. Ya cukup lama sudah, alhamdulillah. Dan itu saja mungkin perkenalkan dari saya sementara ini. Saya kembalikan lagi kepada Kanur. Silakan. Oke, terima kasih Pak Wiro. Selanjutnya Julia, Kak Julia. Oke, makasih Kak Nur dan teman-teman udah diberikan kesempatan untuk bergabung di live talk ini. Saya perkenalkan, nama saya Julia Sandra. Saya adalah seorang ibu dan istri juga. Pekerjaan saya, dulu saya jalanin traditional business.
sekarang jadi digital business owner. Saya tinggal di Amsterdam dan sudah hampir 15 tahun ya. Tahun ini saya 15 tahun di sini. Itu aja sih. Terima kasih Kak Nur. Ya, terima kasih Kak Julia. Selanjutnya Kak Beni, silakan perkenalkan diri Kak Beni. Terima kasih Kak Nur. Halo teman-teman. Senang sekali bisa berkumpul kembali. Udah cukup ini ya, lama. Nama saya Feni. Saya dari Sydney, Australia. Aslinya dari Makassar. Saya udah tinggal di Australia 30 tahun lebih dan saya seorang ibu, 3 anak dan seorang cucu. Dan saya juga proud digital business ini. Ya, kembali dulu ke Kak Nur. Terima kasih Kak Beni. Selanjutnya saya silakan Kak Ian untuk memperkenalkan diri. Silakan Ian. Oh, baik. Iya baik, terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang nonton secara live maupun yang mungkin replay nanti ya. Oke, nama saya Ian. Saya asli dari Indonesia. Dulu di Jakarta Timur, kemudian sekarang saya tinggal di New Zealand bersama keluarga. Sudah 2 tahun lebih di sini. Background saya dulu sebagai seorang yang bekerja di IT selama kurang lebih 20 tahun lebih di Indonesia. Kemudian saat ini saya bekerja di bidang retail di New Zealand. Dan saya juga sebagai business owner, digital business owner. Oke Kak Nur, terima kasih. Terima kasih Kak Ian. Selanjutnya Kak Marina. Silakan perkenalkan diri Kak Marina. Oke, thank you Kak Nur. Perkenalkan nama saya Marina. Saya seorang ibu dari 3 orang anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Saya ini berasal dari Makassar juga. Tempat besar di Kelapa Gading, Jakarta. Background saya dulu itu saya punya usaha bakery di Jakarta. Tapi sejak pindah ke California tahun 2018, saya kerja di healthcare industry. Dan sekarang saya juga seorang digital business owner. Thank you Kak Nur. Oke, terima kasih Kak Marina. Hari ini kita bersama spesial guest ya, seorang wanita hebat, seorang ibu, seorang profesional dalam bidang farmasi, dan kini seorang usahawan bisnis digital yang berjaya. Perjalanan beliau penuh liku, namun dipenuhi keberanian dan keinginan untuk berubah demi masa depan yang fleksibel dan bermakna. Jom kita sambut beliau dengan penuh semangat, Kak Maya. Baik, Maya. Terima kasih karena bersama kami hari ini. Boleh tak cerita sedikit tentang latar belakang Kak Maya dan sebelum terjun ke dunia bisnis digital? Makasih Kak Nur, sangat honor ya di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun yang nonton. It's amazing journey ya di digital business ini. Karena saya pun nggak pernah punya bisnis sebelumnya. Saya besar dengan tahu hanya pendidikan yang tinggi, dan untuk menjalankan bisnis kayaknya harus pilih salah satu, give up the job atau bangun bisnis sendiri terpisah gitu ya. Tapi dengan digital business ini ngebuka mata saya sih di saat saya butuh sekali untuk bagaimana caranya untuk nge-replace income saya dan menukar tukar waktu dengan nggak ditukar dengan pekerjaan gitu ya. Maksudnya untuk flashback, saya sekolah lama banget di bidang farmasi di sini di US. Kalau di US it takes 7 to 8 years untuk graduate as a pharmacist.
Dan ketika saya graduate, saya dianugerahin punya anak. Itu pun juga ya sebagai apa ya, lika-liku lagi ya, membuka mata saya sebenarnya, tapi saya belum terbuka matanya saat itu. Di situ saya hanya dapat 1 bulan untuk breastfeeding anak saya, gitu ya. Karena saya baru dapat kerjaan, baru lulus gitu ya. Kalau misalnya udah lama di perusahaan, mungkin saya bisa dapat full benefit, tapi di saat itu saya hanya bisa dapat 4 weeks. Saya minta extend ke dokter untuk 6 minggu. Hanya 6 minggu saja saya harus balik kerja lagi dan anakku masih bayi saat itu. Itu yang sebenarnya red flag buat saya. Saya selama ini sekolah gitu ya, tapi kok ketika saya membutuhkan untuk anak saya, nggak bisa gitu ya. Aku harus follow the rule of the corporate that I work with gitu ya. Jadi dari situ sebenarnya red flag, tapi kan digital business saat itu belum ada ya kayaknya, atau saya pun belum aware ada sesuatu yang bisa diambil saat itu. Jadi ya long story short, saya membesarkan 2 anak dengan bekerja full time dan sampai pandemi, saya di posisi saya manajer saat itu banyak banget red flag sebenarnya di situ juga. Karena benar-benar burn out, benar-benar kayaknya there's something that I need to do saat itu, tapi saya nggak tahu. Tapi intinya saya sekarang masih kerja full time farmasi, tapi bukan manajer lagi dan ada di beda bidang, di mana saya bisa fleksibel jalankan bisnis ini juga, bekerja juga, dan membesarkan 2 putri juga, dan it's sangat doable ya. Aku pun senang banget bisa jalankan bisnis ini, dan dengan mendapatkan pekerjaan yang fleksibel itu saya thankful banget dengan bisnis ini yang membuat confidence saya, personal growth saya naik gitu. Gitu kan. Oke. Masya Allah, sangat menginspirasi ya kisah Kak Maya nih. Saya yakin semua kawan-kawan di sini masing-masing punya pertanyaan untuk Kak Maya. Sila Pak Biron, ada pertanyaan? Oke, iya betul. Saya ada satu pertanyaan ini buat Kak Maya yang sangat luar biasa sebagai role model saya ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang Kak Maya jalankan selama ini, sangat menginspirasi saya. Adapun pertanyaannya adalah begini Kak Maya, apa yang membuat Kak Maya yang bekerja di sebuah industri farmasi kemudian memutuskan untuk memulai bisnis digital ini? Ini sangat menarik karena dari pekerjaan yang aslinya Kak Maya ini, kalau saya bilang di Amerika sebagai farmasi apalagi sebagai manajer itu sudah more than enough, sudah luar biasa. Orang nggak akan quick dari kerjaan itu. Tapi kok Kak Maya kemudian memutuskan untuk beralih haluan untuk menjalankan bisnis digital ini? Coba terangkan sedikit Kak Maya dong, biar saya tahu sedikit bocorannya dong, please. Iya. Oke, so makasih banyak Pak Biran. Ya, itu banyak banget sih pertanyaan ya. Kenapa sih mau bangun bisnis lagi gitu ya? Karena kan pekerjaan udah tetap, maksudnya di industri farmasi itu kayaknya healthcare ya. Kalau di Indonesia di US healthcare itu banyak yang dikejar. Terus kenapa mau meluangkan waktu untuk bisnis ini? Karena udah sibuk, udah pekerjaan tetap, kenapa mau ya? Karena buat aku pas aku ketemu digital business ini, the dream of my dream is come true untuk bisa bangun bisnis on the side ya. Aku sebenarnya awalnya itu
berdatang dari burnout dulu sih. Mungkin aku saat itu di titik yang paling apa ya, bertanya terus sih, bertanya ke diri aku sih saat itu, sampai apa bisa aku 30 tahun ke depan lagi, kerja long hours gitu ya, terus aku nggak ada waktu, dengan anak aku, long hours pulang malam, pergi juga pagi gitu ya, aku nggak bisa drop my kids, aku nggak bisa pick up mereka, aku pulang juga mereka udah tidur gitu ya. Itu terus tiap hari gitu ya, buat aku tuh kayak my question gitu ya, apa apa di posisi sebagai manajer saat itu saat yang paling apa, di karir yang paling tinggi, apa aku nggak bisa step down gitu ya, aku pengen banget step down untuk melepaskan tanggung jawab itu gitu ya. Tapi kan kalau aku step down of course gaji aku juga turun gitu ya, dan lifestyle-nya juga diturunin segala macam ya. Dan di saat itu ya aku butuh sustainable ya, aku nggak mau yang turun lagi gitu, karena aku udah working hard for several years untuk sampai ke situ. Nah di situ aku jadi ada cara lain gitu ya. Jadi, itu tuh aku terus berdoa dan question it gitu ya. Aku nggak mau nih 30 tahun lagi ke depan aku stres gitu ya, aku punya banyak penyakit dan aku nggak bisa, eee, nemenin anak-anak aku. So, ya di situ sih, turning point-nya, dan kebetulan di saat itu juga mungkin dapat answer prayer juga ditemuin digital business ini. Nah, digital business ini selama ini yang membuat saya peace of mind ya. Jadi, oke, aku punya job, tapi aku punya plan B yang bisa aku andalkan gitu ya. Jadi itulah, sebelumnya aku selalu bilang yes to the company saat aku bangun digital business ini, "Oh, aku punya sesuatu loh yang aku bisa andalkan." Jadi aku bisa saying no to the company gitu. Terus aku coba gitu ya, I saying no to stay late, saying no to that, tapi mereka tetap keep keep aku gitu ya. Karena ya mereka butuh juga gitu ya, karena kita juga working hard ya as a person gitu. Jadi dengan adanya peace of mind, kita berani to say things gitu. Dan sebenarnya bikin kita jadi tambah tambah aman lagi sih, reduce my anxiety dan ya reduce semuanya lah. Jadi aku lebih 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 enak ngejalanin dua-duanya dan bisa step down sekarang. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Untuk selanjutnya siapa yang nak bertanya lagi? Siapa? Boleh deh saya duluan. Ya. Ya Kak Maya, aku ada pertanyaan ini dari semua peran Maya jalanin sebagai ibu, karyawan, dan pebisnis digital, apa hal yang paling disyukuri sejak menjalani digital bisnis ini? Yang paling disyukurin adalah aku punya pilihan ya sekarang. Pilihan bisa kerja, bisa bangun bisnis, dan bisa stay at home kalau misalnya anak sakit gitu ya. Maksudnya itu yang aku inginin sih dari dulu gitu ya, bisa saying yes to my kids gitu. Karena sebelumnya aku karena cuman punya satu income, kayaknya tuh, terikat banget gitu sama pekerjaan. Aku takut kalau aku bilang say yes, say no to, company seperti aku bilang tadi, aku takutnya kenapa-kenapa di pekerjaan aku, atau apakah aku bisa sustain di pekerjaan itu. Karena kan nothing is, nothing is secure ya, kita kan nggak pernah tahu. Karena kan dulu pas aku di retail itu, ya bisa tergantikan lah, walaupun aku ngerasa nggak mungkin tergantikan, tapi aku nggak mungkin
feeling that way karena nggak bisa, itu namanya arogan kan. Kalau aku pasti aku digantikan. Ya banyak kok yang baru lulusan gitu. Tapi gimana kalau kita nggak punya backup kan? Makanya aku bersyukur banget sih dengan digital business ini. I have a choice. Dan aku bisa saying no to the company, saying yes to my kids more gitu ya. Itu sih, dan aku punya kendali itu semua. Dan hopefully one day I can just be staying at home and retire soon. So, amin. Itu ya. Makasih Maya jawabannya. Oke. Oke, selanjutnya Marina ya. Pertanyaan Mbak Moon. Maya, ini aku mau tanya. Iya. Karena pada saat Maya bergabung, kan anak-anak masih kecil tuh. Iya, benar. Apakah tuh Maya bingung nggak atau kewalahan dengan sistem yang ditawarkan dari digital ini? Atau sistemnya ini Maya gampang pahami karena kan bayangin ya punya baby and then waktu bergabung itu kan banyak yang harus dipelajari. Jadi iya. Hi. Can I have your phone? It's really quick. Downstairs. I need something to take a picture. Oh, it's right here. Ntar dulu ya. No, it's really quick. Iya. So, pakai yang handphone yang satu lagi yang itu. Maaf. So, dulu awalnya pas awal-awal gitu kayaknya ngerasanya ribet banget ya. Kayaknya awalnya tuh kayaknya aduh ntar gimana ya gitu. Kayaknya ya ada rasa overwhelm sih, tapi pas aku jalanin ternyata nggak serumit yang aku pikirin gitu. Nggak serumit yang aku pikirin. Jadi aku cuma ngikutin step-stepnya karena yang training kita ini step-stepnya itu user friendly ya. Jadi awal-awalnya memang sih dapat email banyak. Aduh, ini gimana nih? Yang mana dulu nih yang dikerjain? Itu overwhelm sih. Karena aku masih breastfeeding saat itu. Terus aku juga kerjaan aku juga lagi hektik banget saat itu karena lagi COVID ya. Tapi aku telling myself, oke. Dan mentorku juga kasih tahu, kan kita punya mentor and coach di sini ya. Jadi kasih tahu, memang kamu ntar ngerasa overwhelm gitu. Tapi kamu satu-satu aja dulu. Jadi aku beneran aku ikutin gitu ya. Bagusnya di sini kita punya mentor coach ya. Jadi yang mereka udah ngalamin sebelumnya. Jadi tahulah apa yang kita rasain sebelumnya gitu ya. Kita overwhelm gini, tapi mereka bilang step by step, ikutin aja satu. Kamu bisa satu hari ini cuma satu step, it's okay. Kita nggak ada yang dikejar, nggak ada target, nggak ada apa. Yang penting pace-nya aja kita. Oke, aku dengerin satu. Jadi ya udah satu-satu aja. Jadi oke, aku hari ini pengen kerjaan ini aja deh. Ya udah gitu. Jadi besok kerjaan itu. Jadi tapi kan dengan kecil gitu ya alhamdulillah kita jadi ngerti gitu ya. Jadi tiba-tiba udah di step mana. Oh ya bisa ya gitu. Jadi walaupun kita nggak pintar teknologi, yang penting kita bisa mau belajar aja sih dan tahu pace-nya kita masing-masing. Kalau emang nggak bisa cepet ya slow aja gitu. Yang penting semuanya tuh udah ada sih, bagusnya udah ada, tinggal ikutin aja. Yang penting kalau mau belajar dan bisa konsisten dan praktek terus dan tanya kalau ada pertanyaan. Ya, sebenarnya yang kita bingungin, yang overwhelm sebelumnya jadi mudah gitu. Nah, itu yang paling penting ya, Kak Maya ya. Ya. Jadi ada sistemnya yang jelas, jadi kita bisa lebih pahami. Thank you, Kak Maya. Sama-sama. Iya. Oke. Saya boleh bertanya lagi nih, Kak Maya. Ya. Very interesting ya. Kak Maya sudah punya dua, masih kerja full time dan juga menjalankan digital business ini. Benar-benar ini ya, kelihatannya kedengaran pasti sibuk sekali ya. Tapi saya mau tahu, mungkin juga penonton pengen tahu, pasti ada momen-momen sulit yang
Kak Maya jalani gitu? Apa yang Kak Maya momen sulit Kak Maya dalam menjalankan Iya, dua iya. bisnis ini? Ya itu tadi udah dikasih tahu sih sama Kak Feni, yang apa kerja Oh, full time, terus anak, terus iya, bangun bisnis itu sebenarnya overwhelm sih ya, sulit sih iya, sebenarnya gitu ya. Tapi aku sih nggak muluk-muluk it's easy, aku nggak akan bilang itu sesuatu yang mudah. Memang sulit iya, gitu. iya, Tapi betul. itu buat aku ujian sih, buat aku ujian ke diri aku, apa ya? Jadi introspeksi ke aku Introspeksi, sendiri. Jadi aku selalu balik, oke, di dalam misalnya aku lagi oke nih, lagi banyak business owner business partner masuk, banyak yang baru masuk. Itu kan kita kan, pengen kasih yang terbaik sama sesama business partner gitu ya, tapi juga kerja full time juga lagi hektik, terus urus anak juga hektik, itu gimana gitu kan, itu udah overwhelm tuh ya. Tapi itu di iya, saat itu aku, ambil positifnya sih, ambil positifnya aku selalu balik, oke, sebelum kamu punya bisnis ini, apa yang dicari gitu ya. Terus pas kamu jalanin bisnis ini, apa yang berubah dari diri aku, apa yang benefit positif yang di dalam bisnis ini gitu ya. Jadi dengan overwhelm itu aku jadi stop, jadi pause, oke, aku nggak mau balik ke where I used to ya, yang nggak punya bisnis ini, yang masih stuck for long hours gitu ya, dan aku harus kerja overtime dan aku nggak mau itu terulang lagi di 30 tahun ke depan. Tapi dengan overwhelm yang sekarang yang aku rasakan, tapi itu fulfilling and impactful, itu hanya sementara. Dan my business is growing gitu kan. Jadi of course kita growing di company juga kita ngerasa overwhelm kan. Tapi di bisnis ini good overwhelm karena aku jadi iya, belajar, oh mana nih yang aku mesti jalanin duluan, mana yang lebih penting, mana yang ini, dan bagusnya fleksibel ya. Jadi aku bisa tunda dulu, yang mana ini yang penting, pekerjaan dulu, atau anak dulu, atau bisnis dulu. Jadi of course, kids are number one gitu ya. Tapi kalau bisnis yang bisa nunggu, misalnya nanti malam atau kapan gitu, aku bisa push it gitu ya. Jadi hanya belajar untuk manajemen waktu. Aku banyak banget belajar di sini how to manage, even though sampai sekarang aku masih iya, belum perfect banget gitu ya. Tapi it's better. Aku selalu bandingkan aku sebelumnya gitu ya. Jadi oke, yang lain pada bisa 5 anak, aja bisa, kenapa aku punya 2 anak nggak bisa? Terus yang punya 3 job aja bisa, aku punya 1 job aja masa nggak bisa? Aku selalu ngebandingin ke orang-orang yang sukses, tapi mereka punya yang banyak banyak beban daripada aku gitu ya. Jadi so it's become challenge, tapi gimana caranya aku overcome the challenge, itu aja sih. iya, Memang nggak mudah sih, tapi nggak sulit juga kalau kita mau menghadapinya. Yang penting kita mau ngadepin aja sih, iya, gitu. betul. Ya, Makasih. ya. Terima kasih Kak Maya dan Kak Feni. Selanjutnya Aku Bu sekarang. Lucy, Oke. ada pertanyaan? Ya, aku banyak sekali pertanyaannya nih. Aduh, Oke, jangan banyak-banyak Bu. sebagai jelas ini ya. Ya jelas. Nah, karena kan kita nggak pernah ketemu ini sudah setahun ini. Iya. Oke, sebagai orang tua ya, sebagai sesepuh itu kan susah untuk tentang teknologi itu kan. Tapi kenapa saya justru masuk gitu kan? Jadi saya tertarik karena saya melihat iklannya seseorang yang begitu biasa sekali, tapi pintar gitu. Kalau dia pintar, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi aku langsung masuklah saya dengan keberanian yang nekat karena saya sama sekali zero pengetahuan untuk
internet gitu kan tulisannya no experience. Jadi Iya. benar-benar tertarik aku. Jadi sekarang begitu masuk sudah 2,5 tahun dengan segala kekurangan dan kelebihan saya tetap merasa jauh lebih bersyukur daripada sebelumnya. Karena banyak kemajuan dengan tanpa experience, dengan tanpa pengetahuan teknologi itu, saya jadi semaju ini. Walaupun dibandingkan dengan teman-teman yang masih muda itu, saya masih nggak ada apa-apanya ya. Tapi untuk ukuran orang tua kayak saya itu, saya sudah bersyukur sekali gitu ya. Jadi saya sekarang mau tanya, menurut Maya, apa itu teknologi tinggi itu apa ya? Apa semua orang yang masuk ke dalam bisnis ini harus punya teknologi yang tinggi gitu. Kalau saya enggak sih, saya enggak punya apa-apa, tapi saya sudah maju gitu. Iya, makasih Bu. Aku dulu juga pikirnya gitu ya, kan bilangnya digital business gitu ya. Oh, mesti bisa. Tapi apa sih digital business itu sebenarnya? Aku pun juga nggak ngerti awalnya beneran. Tapi aku juga teknologi juga nggak canggih-canggih amat. Maksudnya aku mungkin ngerasa saat itu, oh aku bisa lah kayak cuman posting, oh aku bisa lah cuman kayak following email gitu ya, maksudnya send email. Ternyata pas masuk bukan itu aja yang dipelajarin, kayak the background of social media platform, the behind the scene, yang maksudnya kayak di belakangnya lah, kayak dashboard lah, how to do the website. Aku amazed sih, aku sih amazing ya dengan trainingnya ini karena diajarin satu-satu. Jadi buat aku tuh kayak, wah ini kok jadi gampang banget ya gitu ya. Aku yang udah awalnya udah mikir, aduh ntar gimana nih, walaupun udah dikasih tahu akan diajarin semuanya, tapi kan namanya juga kita pengen cepet-cepet bisa kan, nervous juga ya gitu. Jadi ternyata pas aku masuk di trainingnya itu aku cuma minta, oke klik sini, klik. Jadi kayak following the step sebenarnya. Jadi sebenarnya sih semua udah terstruktur banget ya. Aku merasa grateful, bersyukur banget ketemu bisnis ini. Walaupun aku pernah coba bisnis online yang lainnya, itu pun nggak sestruktur ini. Itu pun kita harus kerja find out sendiri, more time gitu ya. Aku sampai lembur-lembur itu pas saat mencoba bisnis itu, dan aku masih belum tahu jawabannya, dan aku kalau mau nanya orang harus bayar lagi gitu. Di sini gitu, pas ketemu ini kayaknya aku ngerasa dapat dapat emas gitu ya, kayak wah orang lain kok nggak ngelihat ini sebagai golden ya gitu. Karena trainingnya itu udah lengkap gitu. Apa yang kita mau ada di situ. Kalau nggak bisa tanya. Ada mentor, ada coach, ada komunitas. Kita benar-benar nggak sendirian di sini gitu. Jadinya buat aku sih apapun yang aku pikirin sebelum mulai bisnis ini kayak, aduh ntar gimana nih, takut nggak bisa ini, nggak bisa itu sebenarnya luluh semuanya ketika aku udah dapet training, terus ketemu sama komunitasnya, apalagi kalau ketemuan langsung gitu ya, it's amazing. Buat aku itu bukan salah satu alasan untuk nggak ngejalanin bisnis ini. Lihat aja Bu Lucy. Bu Lucy bisa, Ya. everyone can do it. Betul. Betul sekali. Iya. Oke. Jadi tanpa pandang umur menurut saya ya. Jadi Iya. kuncinya itu balik lagi, sorry Kanur, kuncinya itu di mindset. Iya, benar. Kalau mau belajar apapun bisa. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak Ian. Kak Ian bagi pertanyaan. Silakan Ian. Iya, siap. Baik, terima kasih Kak Nur untuk kesempatannya. Kak Maya, tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah agak terjawab sedikit tadi mengenai ketakutan, tapi dari sisi digital tadi ya, teknologi. Maya, saya juga tahu bahwa memang untuk create semacam sistem yang bisa
menghandle di background, funnel dan sebagainya itu jauh otomatis dan sebagainya. Itu butuh keahlian, tapi memang sudah di-handle sama sistem kita yang ada sekarang. Dan juga butuh biaya itu, karena memang untuk membuat segala macam sistem yang ada di belakang kita itu butuh biaya yang tinggi gitu. Nah, selain itu, ketakutan apa yang paling besar selain teknologi ya tadi ya, yang mungkin Kak Maya rasakan dan kemudian bagaimana cara Kak Maya menghadapinya? Iya. Sebenarnya sama sih sama teman-teman di sini, sama teman-teman di luar sana, takutnya itu ya sama, takut gagal gitu ya, takut ini hanya cuman buang-buang uang gitu ya, karena kan kita di sini kan, bisnis, of course ada startup cost. Ya takutnya banyak lah, takut nanti nggak bisa ke-handle atau apa, bisnis ini abal-abal atau bisnis ini nggak jalan gitu. Tapi on going forward gitu ya, aku belajar takut itu sebenarnya wajar sih, karena kita nggak nyaman dengan perubahan gitu ya. Tapi karena aku punya alasan ya, pernah punya alasan dan banyak yang sukses dan sistemnya sama yang dijalankan. Terus, ya udah aku hanya memberanikan diri. Kalau kita takut terus ya kita nggak akan maju ya, dan itu pun aku yang ngerasain sendiri kalau aku takut, selama hidup aku takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, to be honest. Beneran. Jadi kalau, pernah di sekolah gitu, "Maya ayo, masuk ke leadership bagian ini," gitu. "Ah, takut ah," gitu. "Aku nggak bisa, takut." Itu tuh berkali-kali gitu. Aku banyak kesempatan yang dikasih ke aku, tapi aku selalu tolak. Itu kejadian banyak banget. At one point ya sampainya ujung-ujungnya aku nggak jadi siapa-siapa gitu. Maksudnya aku cuman bekerja, ya udah gitu aja gitu. Tapi ya I know in my heart gitu ya, dalam hati aku there's something more gitu, tapi aku nggak tahu apa. Ya gimana kalau mau something more tapi semua opportunity yang dikasih ke aku tolak gitu ya. Jadi di bisnis ini karena aku pelajarin ya sebelum aku memutuskan, aku checklist everything gitu dan sebenarnya nggak ada yang harusnya nggak ada yang ditakutin, sebenarnya juga dibandingkan dengan bisnis yang lain, di sini fully support. Jadi aku mulai tuh dari keluar pelan-pelan dari zona nyaman aku, terus aku coba, step by step gitu ya, terus lakuin konsisten dan aku awalnya juga hanya oke aku mau replace my income, tapi aku mau belajar dulu nih, apa sih ini gitu ya. Jadi aku fokusin lebih ke knowledge-nya sih. Jadi aku ikutin step-stepnya, aku nggak mau skip gitu ya, aku ask my mentor and coach gitu ya. Terus kalau mereka saranin, aku coba gitu ya. Terus ya udah sedikit-sedikit aja gitu, sampai lama-lama aku bisa doing confidently gitu ya, dengan sendiri gitu. Itu tanpa disadari tiba-tiba aku udah confident aja gitu, udah bisa aja gitu. Karena aku fokusnya lebih ke, knowledge gitu ya. Jadi aku kerjanya ya step by step, oke disuruh apa, oke, disuruh apa, oke gitu ya. Jadi tapi lama-lama tiba-tiba, oh udah sampai sini gitu ya. Dan it's gonna grow more and I'm thankful, I found the business that, yang very very apa ya, bukan amazing aja, tapi ngebuat aku keluar dari zona nyaman aku yang selama ini pas dari kecil sampai aku college pun, aku nggak dapatkan itu dari kuliah. Malah aku dapat di bisnis ini dan I'm thankful, become the better version of myself, dari sebelumnya walaupun there's gonna be more coming, but I'm happy where I am right now. Oke, Gitu. makasih Kak Maya Iya. atas jawaban yang Nah. menarik banget lah. Maksud saya ini bisa juga menjadi masukan untuk orang-orang di luar sana yang kondisinya sama seperti kita gitu ya. Oke, makasih. Iya, Oke. sama-sama.
Semua sudah terjawab kayaknya sudah panjang Kak Maya sudah menjelaskannya, tapi saya masih punya satu pertanyaan Kak Maya. Iya boleh. Kalau bisa menyampaikan satu pesan untuk orang tua atau parent atau kawan-kawan di luar sana yang masih ragu untuk memulai bisnis digital ini, apa pesan Kak Maya untuk mereka semua? Kalau misalnya bisnis ini dirasa cocok sama teman-teman di luar sana, bisnis ini bukan untuk everyone ya. Bisnis ini untuk teman-teman di luar sana yang butuh extra source of income, di luar dari pekerjaan kita sekarang, legitimately tanpa ganggu, pekerjaan kita, tanpa ganggu rutinitas kita, tapi, tapi membangun, sustainable business from home ya, yang bisa kita jalankan kapan aja, traveling gitu, dan yang butuh, sesuatu yang di luar dari kerjaan yang selalu monoton. Mungkin kalian yang udah capek, physically kerja gitu ya, udah nggak kuat lagi atau something happen accidentally atau sesuatu yang kalian pikir, pekerjaan itu nggak mungkin sampai puluhan tahun lagi gitu ya. Mungkin ini bisa salah satu sources of income yang kalian bisa, bangun dari sekarang gitu ya. Bangun bisnis ini bukan kayak, kayak kilat gitu langsung sukses, nggak ada yang kilat di dunia ini ya gitu. Jadi, mmm aku cuman mau kasih saranin bisnis ini it's growing on your pace, on your consistent base, tapi hasilnya sesuai dengan effort kamu juga, gitu. Toh, banyak teman-teman di sini yang di luar sana yang jalanin bisnis ini, mereka awalnya 3 job, more than 2 job atau long hours. Tapi dengan bisnis ini mereka bisa reduce, pekerjaan mereka gitu ya, hanya 1 job aja atau even quit gitu ya. Atau mereka yang udah mau pensiun tapi nggak ada duit pensiun gitu. Mereka udah bangun bisnis ini beberapa tahun yang lalu untuk uang pensiun mereka. Banyaklah alasan. Jadi kalau misalnya dirasa sesuatu yang bisa, help atau even stay at home parents ya kalian bisa menjadi CEO di bisnis ini juga ya, ngebantu spouse kita, pasangan kita gitu ya. Karena sekarang kita, tahulah pekerjaan di luar sana juga susah. Dan apapun yang kita punya, kita nggak tahu sampai kapan kita punya, dan itu bisa diambil aja gitu ya, karena pekerjaan itu bukan punya kita, punya punya company gitu ya. Jadi, kita udah kerja keras dengan mereka, kenapa kita nggak kerja keras untuk bangun bisnis kita sendiri yang kita bisa daftarkan di tempat kita tinggal ya. Kita di sini ada di New Zealand, Australia, USA, Eropa gitu ya, bisa juga di UK gitu. Jadi, kita semua daftarkan bisnis ini. Toh untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri, dan untuk dilegasikan, dan untuk retirement kita juga. Ya, of course kita punya retirement dari, di mana kita tinggal, tapi nggak sebesar, eee, dari orang-orang yang tinggal di sini udah lama lah ya, gitu. That's the fact gitu ya. Even yang orang di sini aja yang tinggal lama di sini scare about their retirement karena something changes gitu ya. Jadi ini buat aku persiapannya bukan untuk sekarang sih, persiapannya untuk ke depan, dan ini benar-benar sustainable, eee so many people that run this business already 6 years, 7 years, 8 years. Kalau mereka stay in this business for long time, that's already the sign kalau bisnis ini it works ya. Kita proven system, kita punya fully support community. Jadi buat aku, let us know apa yang membuat kalian ragu gitu ya. Jadi, kita di sini bukan untuk
apa ya, mengajak atau menyuruh kalian untuk bangun bisnis ini, tapi lebih ke menginspirasi teman-teman di luar sana, ada sesuatu yang mungkin kalian belum tahu atau belum aware, tapi kalian bisa cek. Kalau kita nggak kasih tahu atau inspirasi kayak begini mungkin, kita semua juga nggak akan tahu ya, karena I'm blessed to found this business, yang bisa aku jalankan berbarengan tanpa mengganggu yang lain-lain lah, malah justru, getting more time, for family, for my kids, dan aku bisa step down, dan aku juga bisa, invest more gitu ya ke yang lain dan give more, to people back home gitu ya. Jadi, malah aku jadi merasa, oh, feeling relax, nggak kayak dulu. Kayak dulu kayaknya, aduh ini entar gimana anxiety. Dulu aku merasa anxiety more, tapi sekarang more more fulfill in my life. Gitu aja sih. Mungkin teman-teman di luar sana, yang audiens di luar sana, just check it out ya. Kita di sini, dan masih banyak teman-teman lainnya juga, check out teman-teman kita di sini ada Kak Ian, Kak Marina, Kak Feni, Kak Nur, Kak Julia, Pak Biren, Bu Lucy, atau aku. One of us, will give, the steps. Kita punya webinar, 2 kali seminggu, itu juga free dan juga bisa nonton replay-nya gitu ya kalau misalnya sibuk. Pokoknya ini sebenarnya untuk kalau misalnya alasannya sibuk, this is business for busy people sebenarnya. Karena ada bantuan macam-macam lah, ada replay-nya, kita bisa nonton pas kita ada waktu, terus, ada juga yang kalau misalnya itu kelamaan, kita ada juga yang shorter version of webinar 20 menit, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau nonton yang 20 menit juga, I'm sorry to say this business is not for you. Karena kita butuh take time untuk bangun bisnis ya. Jadi kalau kita nggak mau meluangkan waktu untuk 20 menit aja, then it's gonna be hard to run this business. Itu aja sih dari aku, mungkin teman-teman lain kalau mau nambahin. Ada yang nak nambahin? Oke, Kak Beni. Nah, udah. Sudah Kak Beni. Bagus sekali dengan penjelasan Kak Maya. Terima kasih. Kayaknya semuanya udah terjawab, udah di-cover everything. Terima kasih. Oke. Kembali. Masyaallah. Saya percaya ramai yang sedang nonton hari ini dapat sesuatu ya, seperti harapan baru mungkin atau semangat baru, dengan cerita dari yang sangat menginspirasi dari Kak Maya. Terima kasih banyak kepada Kak Maya dan kepada semua yang hadir. Insyaallah semua terus kuat melangkah dan tidak takut untuk berubah demi masa depan yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum. Amin. Assalam. Dan jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa.